Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami semuanya, semoga kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami semuanya, kali ini kita akan mempelajari teks editorial. Adapun sub pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu identifikasi informasi yang ada dalam teks editorial. Anak-anak semuanya, adapun kompetensi dasar yang perlu kita kuasai pada kesempatan kali ini mengidentifikasi informasi baik berupa pendapat, alternatif solusi, simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, setelah kegiatan pembelajaran selesai, maka siswa mampu mengidentifikasi pendapat penulis yang ada dalam teks, mengidentifikasi alternatif solusi yang ditawarkan penulis, dan yang terakhir siswa dapat menyimpulkan isi teks. Selanjutnya anak-anak kami semuanya, adapun indikator atau ukuran keberhasilan kita dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, siswa dapat menemukan pendapat penulis. Yang kedua, siswa dapat menemukan alternatif solusi yang ada dalam teks. Dan yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan isi teks editorial. Masih ingat kalian apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi dapat diartikan memilah, memilih, lalu menentukan informasi. Terkait dengan kegiatan pembelajaran kita kali ini, maka kegiatan mengidentifikasi merupakan kegiatan memilah, memilih, dan menentukan informasi yang berupa pendapat penulis, alternatif solusi yang ditawarkan penulis, dan menyimpulkan isi teks editorial. Masih ingatkah kalian apa itu teks editorial? Teks yang dibuat oleh pihak media yang berisi pandangan atau pendapatnya terhadap topik yang dibicarakannya. Lalu siapakah yang dimaksud pihak media, anak-anak kami semuanya? Pihak media merupakan orang-orang yang bekerja di media, bisa wartawan, layarnya, editornya, pimpinannya, atau staf-stafnya yang bekerja di media tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan ambil satu contoh teks editorial. Judulnya menjual sembari menjaga nirwana. Kata sembari berarti sambil dan kata nirwana berarti surga. Maka secara sederhana, menjual sembari menjaga nirwana dapat diartikan menjual sambil menjaga surga. Anak-anak kami semuanya, teks editorial ini terdiri dari 10 paragraf. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan mengambil beberapa paragraf saja. Adapun paragraf pertama, anak-anak kami semuanya, silahkan dicermati. Jika dicermati anak-anak kami semuanya, kalimat pertama paragraf ini merupakan pernyataan pendapat penulis. Menurut penulis, Indonesia merupakan surga sekaligus kisah nyata. Selanjutnya, coba kita perhatikan paragraf kedua. Anak-anak kami semuanya, paragraf kedua ini terdiri dari 2 kalimat. Jika diperhatikan, paragraf kedua ini juga berisi pendapat penulis. Adapun pendapat penulis pada paragraf ini, pertama, tempat-tempat indah di Indonesia terancam eksploitasi yang salah dan serakah. Yang kedua, dengan menjaga keindahan pariwisata kita, negara kita bisa mendapatkan penghasilan sekaligus tempat-tempat indah itu dapat terjaga. Selanjutnya, coba kita perhatikan paragraf yang ke-8. Anak-anak kami semuanya, jika dicermati paragraf yang ke-8 ini, ternyata paragraf ini berisi alternatif solusi. Adapun alternatif solusi yang ditawarkan penulis pada paragraf ini, pertama, pemerintah membangun infrastruktur. Yang kedua, pemerintah harus lebih serius memikirkan program agar tempat-tempat indah tersebut dapat lebih terjaga. Kemudian paragraf yang ke-9, anak-anak kami semuanya. Paragraf yang ke-9 ini pun
ternyata menawarkan solusi atau berisi tawaran solusi penulisnya. Anak-anak kami semuanya, adapun alternatif solusi yang ditawarkan penulis pada paragraf ini, pemerintah perlu berpandangan sedikit luas. Yang kedua, pemerintah harus menggeser perhatian ke yang lain juga, bukan hanya objek wisata di Bali, Yogyakarta, dan Danau Toba, karena ketiga objek wisata ini memang sudah terkenal. Akhirnya sampailah kita pada sebuah kesimpulan. Adapun simpulan yang kita peroleh dari beberapa paragraf telah ditayangkan tadi, yang pertama, Indonesia adalah surga. Yang kedua, banyak tempat-tempat indah yang belum diperhatikan pemerintah. Yang ketiga, pemerintah harus lebih serius memperhatikan seluruh objek wisata. Yang keempat, membenahi objek wisata dapat mendatangkan penghasilan daerah sekaligus juga akan menjaga keindahannya. Ingat anak-anak kami semuanya, anak yang cerdas pada zaman ini bukanlah yang selalu menunggu informasi, melainkan yang selalu memburu informasi untuk kemajuan dan masa depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.